Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dava Biasa Ramadan dari kelas Teknologi Pangan B. Kali ini di praktikum pengujian sensoris saya akan melakukan uji ranking. Sebelum lebih lanjut membahas uji ranking, saya akan menjelaskan apa itu uji ranking dan fungsinya buat apa sih uji ranking. Nah, jadi uji ranking merupakan pengujian pada suatu produk pangan untuk memberi skor untuk menentukan intensitas, yaitu skor 1 paling tinggi hingga skor 5 paling rendah. Dan untuk fungsinya sendiri, uji ranking berfungsi untuk membedakan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya. Nah, berikut pengenalan mengenai uji ranking. Selanjutnya, mari kita lakukan uji ranking berdasarkan bahan-bahan berikut. Mari, untuk teknisnya yaitu telah disiapkan ada 5 sampel dan telah kita acak ya kodenya, jadi saya tidak mengetahui dari produk apa kode-kode ini. Dan kemudian kita akan melakukan uji ranking dengan memberi intensitas skor paling tinggi yaitu 1 dan paling rendah yaitu 5. Dan setiap berganti sampel kita akan meminum air putih untuk menetralisir rasa. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah pengujian rasa manis coklat. Baik, saya telah selesai untuk pengujian rasa. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengujian aroma. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian aroma dengan melakukan dengan penciuman dari masing-masing sampel. Pertama aroma coklatnya ya, dari 5 sampel ini yang memiliki aroma coklat paling tinggi. Baik ya, saya mulai. Oke, setelah selesai pengujian aroma, kita lanjutkan pengujian kekentalan di dalam mulut. Baik, kita akan melakukan pengujian kekentalan di dalam mulut di antara dari 5 sampel, atau mungkin kita menyebutnya dengan viskositas ya, viskositas dari 5 sampel berikut ya. Baik, saya coba. Dan seperti pengujian rasa tadi, setiap menggali sampel kita akan minum air putih untuk menetralisir pengujiannya. Oke, baik. Dan yang terakhir kita akan melakukan pengujian warna coklat. Sekarang kita akan melakukan uji warna coklat ya. Jadi saya akan menentukan mana intensitas warna coklat paling tinggi sampai intensitas warna coklat paling rendah. Baik, kita mulai ya. Selanjutnya saya akan memberikan scoring dari hasil semua ya. Yang pertama adalah rasa manis coklat. Oke, selesai. Selanjutnya ke aroma susu. Oke, selanjutnya ke kekentalan di dalam mulut.
Oke, dan terakhir warna coklat. Oke, selesai. Setelah kita melakukan uji ranking, hasil uji ranking dapat dilihat di gambar ini ya. Nah, yang pertama kita akan membahas hasil dari rasa manis coklat dalam 5 sampel susu berikut. Nah, rasa manis coklat itu dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat total, laktosa, dan sukrosa. Susu Frisian Flag memiliki rasa manis dan rasa coklat yang paling tinggi di antara kelima sampel susu. Seperti disebutkan bahwa kandungan laktosa itu dari Frisian Flag itu lebih tinggi, sehingga akan mempengaruhi intensitas rasa manis yang dihasilkan. Sementara pada susu Frisian Flag itu memiliki kandungan natrium yang lebih tinggi dibandingkan susu Frisian Flag. Kandungan natrium itu memiliki kemampuan dalam mengikat air. Nah, sehingga semakin banyak air yang diikat itu akan mengurangi intensitas rasa manis dari susu Ultra Milk. Nah, pada susu Denkau itu memiliki rasa yang cenderung netral, itu manis dan tidak manis. Jadi pada susu Denkau itu lebih cenderung stabil. Sementara pada susu Real Good ya, susu Real Good memiliki rasa yang sangat tidak manis. Salah satunya disebabkan oleh kandungan bakteri asam laktat yang cukup tinggi dalam susu Real Good. Nah, kandungan bakteri asam laktat itu dapat menurunkan intensitas rasa manis dari rasa coklat dalam susu. Nah, penurunan rasa manis dan rasa coklat itu dia akan dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat, yaitu gulanya, sebagai sumber nutrisi dalam proses fermentasi. Aroma susu. Nah, Real Good mempunyai aroma susu coklat yang paling tinggi. Aroma coklat ini disebabkan oleh kandungan senyawa volatil. Senyawa furaneol, pereduksi dan asam amino yang terbentuk melalui reaksi Maillard itu akan salah satunya membantu dalam proses reaksi Browning ya. Reaksi Browning itu yang nantinya akan membentuk aroma coklat dalam susu. Nah, aroma coklat dari susu Ultra Milk memiliki aroma yang paling rendah. Nah, seperti disebutkan tadi, Real Good lebih tinggi karena kandungan senyawa volatilnya. Nah, pada Real Good ini senyawa volatil cenderung lebih rendah. Nah, selain itu, intensitas aroma susu juga disebabkan oleh kandungan asam laktat. Nah, proses fermentasi susu akan menghasilkan asam laktat yang mempengaruhi aroma asam dari susu. Nah, selanjutnya kita akan menjadi kekentalan dari dalam mulut atau sering kita sebut dengan viskositas. Nah, viskositas dari susu Ultra memiliki kentalan susu yang paling tinggi dibandingkan dengan susu lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan protein yang cukup tinggi pada dalam susu Ultra. Nah, protein itu memiliki kemampuan mengikat air, sehingga akan meningkatkan viskositas di dalam susu Ultra. Nah, protein itu jadi akan meningkatkan partikel yang dapat mengikat air. Nah, yang paling rendah itu ada susu Real Good. Nah, susu Real Good memiliki viskositas yang paling rendah. Karena hal ini disebabkan karena tentunya kandungan protein ya dalam susu Real Good yang sangat rendah di antara kelima merek susu lain. Parameter yang terakhir ada warna coklat. Nah, susu Real Good memiliki intensitas warna coklat yang paling tinggi, atau memiliki skor yang paling tinggi. Nah, kenapa sih dia dari mana sih asal warna coklat itu? Nah, warna coklat itu dipengaruhi salah satunya oleh perisa coklat yang ditambahkan oleh di susu Real Good itu sangat tinggi ya di antara 5 produk merek susu lainnya. Selain itu juga oleh reaksi karamelisasi. Nah, karamelisasi itu terjadi ketika proses pemanasan susu UHT dengan metode sterilisasi. Ingat,
Sterilisasi dilakukan pada suhu sekitar 110 sampai 120 derajat Celcius selama 10 sampai 20 menit. Nah, dari proses sterilisasi itu nanti akan menimbulkan reaksi karamelisasi dari gula di dalam susu. Nah, komponen gula tersebut nanti akan membentuk warna coklat. Nah, yang berasal dari gugus karbonil gula yang bereaksi dengan asam amino menghasilkan N-glikosamin dan air. Nah, hasil lebih lanjut dari reaksi tersebut, dia itu akan memproduksi air dan reduktor, dan membentuk polimer sehingga akan menghasilkan pigmen yang kita sebut dengan melanoidin yang akan menghasilkan warna coklat dalam susu. Itu. Terima kasih.